Assalamualaikum, halo Sobat Sosial. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PMKS dan cara pengisian lembaran PMKS. Sebelum kita masuk ke paparan apa itu PMKS dan jenis-jenisnya, sekiranya saya perlu memberikan penjelasan mengenai pengisian lembaran PMKS. Untuk mendapatkan file format PMKS ini, link downloadnya sudah saya berikan di deskripsi video ini. Silakan di-download melalui link berikut. Baik, seperti inilah isi dari file PMKS-nya. Kita coba buka pada sheet nomor 1. Kita bisa lihat pada lembar pengisian ini judulnya adalah Anak Balita Terlantar. Setiap tabel dimohon untuk diisi dan jangan dikosongkan ataupun disingkat-singkat, seperti nama desa atau kecamatan. Contoh kecamatannya adalah Pariaman Timur, maka kita tulis Pariaman Timur, bukan Partim. Lalu untuk kondisi keluarga dan bansos yang diterima, silahkan diisi dengan angka 0 pada bansos yang diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian untuk setiap pengisian NIK dan nomor KK, harap menggunakan tanda petik di awalnya, agar tidak terjadi perubahan angka pada NIK dan nomor KK. Dimohon selalu memperhatikan catatan yang ada di setiap sheet-nya. Seluruhnya diprintkan dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Di bagian catatan mohon dihapus. Oke, kita lanjut pada paparan apa sih itu PMKS dan jenis-jenisnya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sering disebut dengan PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut. Pertama, anak balita terlantar. Anak balita terlantar adalah seseorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang diterlantarkan oleh orang tuanya dan atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria: pertama, terlantar atau tanpa asuhan yang layak. Kedua, berasal dari keluarga sangat miskin atau miskin. Ketiga, kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Keempat, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua atau keluarga. Yang kelima, anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan. Dan yang keenam, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang. 2. Anak terlantar. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua atau keluarga, atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Kriteria: yang pertama, berasal dari keluarga fakir miskin. Yang kedua, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 3. Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur
12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Kriteria: yang pertama disangka, yang kedua didakwa, dan yang ketiga dijatuhi pidana. 4. Anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat umum. Yang kedua, mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. 5. Anak dengan kedisabilitasan atau disebut dengan ADK. Anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Kriteria: yang pertama, anak dengan disabilitas fisik, yaitu tubuh, netra, rungu, wicara. Yang kedua, anak dengan disabilitas mental, seperti mental retardasi dan psikotik. Yang ketiga, anak dengan disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda. Dan yang keempat, tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari. 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non-fisik karena tindak kekerasan diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kriteria: yang pertama, anak laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun. Yang kedua, sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan atau psikologis. Yang ketiga, pernah dianiaya dan atau diperkosa. Dan yang keempat, dipaksa bekerja tidak atas kemauannya. 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dalam situasi darurat, dari sekolah minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria: pertama, berusia 6 tahun sampai 18 tahun. Yang kedua, dalam situasi darurat atau berada dalam lingkungan yang buruk atau diskriminasi. Yang ketiga, korban perdagangan manusia. Yang keempat, korban kekerasan, baik fisik dan atau mental dan seksual. Yang kelima, korban eksploitasi ekonomi atau sosial, seksual. Yang keenam, dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil. Yang ketujuh, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Dan yang kedelapan, terinfeksi HIV atau AIDS.
8. Lanjut usia terlantar. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria. Yang pertama, tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, terlantar secara psikis dan sosial. 9. Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria. Yang pertama, mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Yang keempat, penyandang disabilitas fisik seperti tubuh, netra, rungu wicara. Yang kelima, penyandang disabilitas mental seperti mental retardasi dan psikotik. Dan yang keenam, penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda. 10. Tunasusila. Tunasusila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. Kriteria. Menjajakkan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mal, dan diskotek. 2. Memperoleh imbalan uang, materi, atau jasa. 11. Gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencarian dan tempat tinggal yang tetap, serta mengembara di tempat umum. Kriteria. Yang pertama, tanpa kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga, tanpa penghasilan yang tetap. Dan yang keempat, tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. 12. Pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria. Yang pertama, mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, berpakaian kumuh dan compang-camping. Yang ketiga, berada di tempat-tempat ramai atau strategis. Dan yang keempat, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. 13. Pemulung. Pemulung adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di tempat pemukiman penduduk, pertokoan, dan atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria. Tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang kedua, mengumpulkan barang bekas. 14. Kelompok minoritas. Kriteria. Pertama, gangguan keberfungsian sosial. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, marginalisasi. Dan yang keempat, berperilaku seks menyimpang. 15. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan atau BWBLP. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa
pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal. Kriteria: seseorang laki-laki atau perempuan berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, telah selesai dan keluar dari lembaga permasyarakatan karena masalah pidana. Yang ketiga, kurang diterima atau dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dan yang kelima, berperan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. 16. Orang dengan HIV atau AIDS atau disingkat dengan ODH. Orang dengan HIV atau AIDS adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi AIDS atau HIV dengan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria: yang pertama, seseorang laki-laki atau perempuan berusia di atas 18 tahun. Dan yang kedua, telah terinfeksi HIV atau AIDS. 17. Korban penyalahgunaan nafsa. Korban penyalahgunaan nafsa adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria: seseorang laki-laki atau perempuan yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya, baik dilakukan sekali, lebih dari sekali, atau dalam taraf coba-coba. 2. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang. Dan yang ketiga, tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. 18. Korban trafficking. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria: yang pertama, mengalami tindak kekerasan. Yang kedua, mengalami eksploitasi seksual. Yang ketiga, mengalami penelantaran. Yang keempat, mengalami pengusiran atau deportasi. Dan yang kelima, ketidakmampuan menyesuaikan diri dari tempat kerja baru atau negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. 19. Korban tindak kekerasan. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya, ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria: yang pertama, mengalami perlakuan salah. Yang kedua, mengalami penelantaran. Yang ketiga, mengalami tindak eksploitasi. Yang keempat, mengalami perlakuan diskriminasi. Dan yang kelima, dibiarkan dalam situasi berbahaya. 20. Pekerjaan migran bermasalah sosial atau PMBS. Pekerjaan migran bermasalah sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah atau faktor alam dan sosial maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria: yang pertama, pekerja migran
domestik. Yang kedua, pekerja migran lintas negara. Yang ketiga, pekerjaan migran domestik dan negara. Yang keempat, pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat, dan meninggal dunia. Yang kelima, pekerja migran tidak berdokumen atau undocumented. Yang keenam, pekerja migran miskin. Dan yang ketujuh, mengalami masalah sosial dalam bentuk baik tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pengusiran, ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Dan yang terakhir, mengalami trafficking. 21. Korban bencana alam. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: yang pertama, korban terluka atau meninggal. Yang kedua, kerugian harta benda. Yang ketiga, dampak psikologis. Dan yang keempat, terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. 22. Korban bencana sosial. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kriteria seseorang atau sekelompok yang mengalami: yang pertama, korban jiwa manusia. Yang kedua, kerugian harta benda. Dan yang ketiga, dampak psikologis. 23. Perempuan rawan sosial ekonomi. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria: perempuan berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Yang kedua, istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan. Yang ketiga, menjadi pencari nafkah utama keluarga. Dan yang keempat, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. 24. Fakir miskin. Kriteria: fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kriteria: yang pertama, tidak mempunyai sumber mata pencarian. Dan yang kedua, mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak baik kehidupan dirinya dan atau keluarganya. 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar anggota keluarganya, terutama antara suami istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria: yang pertama, suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi. Yang kedua, suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga. Yang ketiga, hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar, tidak mau bergaul atau berkomunikasi. Dan yang keempat, kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
Karena semua telah dijabarkan, semoga video ini bisa mempermudah dan menambah wawasan Bapak atau Ibu dalam pengetahuan tentang PMKS. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum.